Mengejutkan, terungkap dalang pelaku vandalisme musola. Yang melakukan adalah OGT, orang gila yang terlatih. Apakah ini paket proyek teror? Hingga terbongkar informasi dari pihak keluarga. Siapa yang radikal ketika imam sedang sholat dibunuh? Ustadz ceramah ditusuk. Wanita bercadar dilarang baca Al-Quran. Masjid dicoret-coret. Hafiz Quran dituduh radikal. Gerakan moral kami ditolak. Pesantren dituduh sarang teroris. Siapa yang menabur angin? Mereka yang bersungguh-sungguh beragama atau yang anti agama? Yang sungguh-sungguh beragama hanya radikal terhadap ketidakadilan dan kebatilan. Tapi yang anti agama, mereka radikal terhadap orang yang sungguh-sungguh beragama. Dua-duanya berjuang, tapi siapa yang memberi manfaat bagi kehidupan berbangsa? Video yang beredar jelas dilakukan bukan oleh orang gila. Pasti oleh orang yang waras, tapi jahil, alias bodoh. Sekaligus batil. Mungkin saja bayaran. Tapi mungkin juga ideologis. Atau itulah radikalisme anti-agama. Tolonglah pemerintah hadir. Tegakkan hukum yang benar dan adil. Menteri Agama, berikanlah fatwa agar rakyat tidak berkecamuk. MUI dan seluruh komponen agamawan, damaikanlah semua firqoh yang berbeda. Rakyat, carilah nafkah yang halal. Jangan jadi buzzer RP. Jangan pula jadi pendemo bayaran. Satu persatu fakta tentang Satrio Katon Nugroho, 18 tahun, pelaku vandalisme di musola Perum Villa Tangerang Elok, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, mulai terungkap. Pemuda yang diyakini tersesat gara-gara nonton YouTube ini, rupanya pernah menjalani pengobatan alternatif ke beberapa orang pintar. Hal itu dilakukan orang tua pelaku lantaran kondisi Satrio tak kunjung membaik setelah kerap menonton sejumlah video di YouTube. Bahkan dalam waktu 3 bulan terakhir, kondisinya malah semakin memburuk. Diketahui, Satrio pernah dibawa untuk diruqyah oleh seorang pemuka agama lantaran tingkah lakunya sudah semakin tidak bisa terkontrol. Bagaimana tidak, pada saat diruqyah, pemuda yang berencana melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan ini malah meracau dan selalu bercerita tentang kemunculan Dajjal. Kapolres Tangerang Kota Kombes Pol Ade Arisham mengaku masih menggali informasi terkait kondisi pelaku, termasuk memeriksa kondisi kejiwaannya melalui psikolog. Hingga saat ini, tersangka masih kita lakukan pemeriksaan karena keterangannya juga terus berubah-ubah, kata Ade Rabu 30 September 2020. Selain pernah dibawa ke orang pintar, Satrio juga pernah menjalani pengobatan alternatif karena tingkahnya tersebut. Bahkan, salah satu hal mengerikan yang pernah dilakukan Satrio, yaitu sempat mengancam untuk membunuh ibu kandungnya sendiri, lantaran meyakini darah orang tuanya tersebut halal untuk dibunuh. Informasi teranyar, pihak keluarga rencananya akan membawa Satrio ke pengobatan alternatif salah satu orang pintar di Jawa Timur, Ningsi Tinampi. Pihak keluarga meyakini Ningsi bisa menyembuhkan Satrio setelah menyaksikan proses pengobatannya di televisi. Terkait hal ini, Ade memastikan pihaknya akan meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli, diantaranya saksi ahli bahasa, MUI, hingga dari psikolog. Beberapa ahli nanti akan kita minta pendapatnya. Untuk informasi soal pengobatan, itu silahkan konfirmasi langsung ke ibu pelaku, ujar Ade. Keterangan lain, berdasarkan orang tua pelaku, Fikri mengatakan, Satrio pendiam dan introvert. Anaknya introvert, dulu sewaktu SMA sering dibully, kata Fikri menirukan orang tua Satrio. Mahasiswa semester 1, Fakultas Psikologi yang biasanya pendiam dan penurut ini
mengalami perubahan baik tingkah laku dan perkataan dalam beberapa bulan terakhir ini. Lebih reaktif, berbuat negatif, nada bicaranya tinggi, kata Fikri. Satrio pernah menyampaikan keinginannya berhenti kuliah karena merasa lelah di Risak. Satrio, ujar Fikri, beberapa bulan terakhir ini mengaku belajar agama dari YouTube dan aplikasi. Polisi menyelidiki konten yang dipelajari Satrio. Kepala Polres Kota Tangerang Komisaris Besar Adi Arisam Indardi mengatakan, Satrio tidak sedang depresi dan secara kejiwaan dia sehat. Normal ngobrol, bisa menjawab dan bisa berdiskusi, kata Ade Ari di Pasar Kamis Selasa malam 29 September 2020. Ade membantah kabar bahwa pelaku vandalisme itu sedang depresi. Sehat, saya ajak ngobrol bisa. Saya tanya, sehat? Dia bilang sehat. Oleh karena itu, persaudaraan alumni PA212 menilai tindakan pelaku tidak bisa didiamkan begitu saja, karena dianggap sudah seperti simpatisan PKI. Ketua Umum PA212, Slamet Ma'rif, meminta aparat bisa tegas menindaknya. Polisi mesti tegas dan transparan dalam proses pelaku ini. Sudah gaya-gaya PKI yang tidak bisa didiamkan lagi, kata Slamet saat dihubungi. Hal itu dimintanya sebab Slamet khawatir malah umat Islam lainnya yang bakal memproses pemuda tersebut. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan Satrio tidak dapat dibenarkan. Saya khawatir kalau pihak kepolisian tidak tegas dan jelas dan memproses umat akan ambil hukum adat dan hukum agama, ujarnya. Apapun alasannya, ini tidak bisa dibenarkan dalam negara hukum. Bagaimana menurut pendapat Anda?